Halo semuanya, nah, ini merupakan video kedua dari seri membuat landing page menggunakan HTML dan Bootstrap. Jadi di video kedua kali ini kita akan membahas tentang persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita membuat landing page-nya menggunakan VS Code nantinya. Oke, persiapan yang pertama itu adalah kita harus siapkan dulu folder yang akan kita gunakan untuk tempat penyimpanan seluruh file yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan landing page-nya nanti. Jadi di sini saya akan simpan di local disk G saya. Nah, nanti untuk siswa-siswi kalian kalau mau menyimpannya di drive manapun itu boleh, nggak ada masalah, karena di sini kita tidak membutuhkan yang namanya sum karena kita hanya menggunakan HTML, CSS dan Bootstrap aja. Oke, contohnya di sini saya buat sebuah folder namanya misalnya landing page restoran. Oke, seperti itu. Ini folder utama yang akan saya gunakan untuk membuat tempat penyimpanan dari file landing page yang akan saya gunakan. Oke, di dalamnya akan saya siapkan beberapa subfolder. Yang pertama saya siapkan misalnya untuk image. Nah, jadi di sini nantinya akan saya tempatkan untuk menyimpan gambar-gambar. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita membutuhkan folder yang lain juga boleh, tergantung kebutuhan dari proses pembuatannya nanti. Saya rasa ini dulu untuk subfoldernya image saja cukup. Nah, kemudian persiapan apa lagi yang harus kita lakukan? Persiapan yang kedua itu adalah kita ngedownload si Bootstrap-nya. Nah, jadi bagi yang belum pernah menggunakan Bootstrap, kita bisa mendownload Bootstrap-nya itu dari website Bootstrap-nya. Jadi kita harus connect internet dulu, lalu kita cari Bootstrap, ejaannya seperti ini, BOOTSTRAP, Bootstrap. Nanti akan muncul sebuah situs getbootstrap.com. Kita klik. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat di sini versinya adalah versi 5.3. Kita pakai versi yang terakhir aja. Kita masuk ke bagian docs atau documentation. Klik. Nah, nanti ada bagian introduction. Nah, di sini kita scrolling down atau kita scroll ke bawah. Nanti ada bagian CDN links. Ya, ini ada CDN links. Nah, CDN linksnya ini kita copy aja nggak apa-apa. Saya blok, saya copy, saya pastekan di tab baru, saya enter. Nah, ini adalah file Bootstrap-nya. Ini kita nggak usah menghiraukan nih codingannya tentang apa, nanti akan kita pakai aja. Langsung kita save aja, langsung di Ctrl S. Nah, ini kita simpan di folder yang sudah kita siapkan tadi. Kalau punya saya tadi di G, kemudian landing page restoran. Nah, untuk nama filenya nggak perlu diubah, dibiarin aja. Kita simpan di luar foldernya ya, jadi tidak masuk ke dalam folder image. Ini kita save, ini file CSS-nya. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan file JavaScript-nya. Sama seperti tadi, kita blok, copy, paste di tab baru. Oke, sama seperti tadi, kita Ctrl S atau simpan di folder yang sudah kita siapkan, kemudian langsung di save. Oke, jadi sekarang ini kita sudah punya, kalau kita cek di folder kita ya, kita sudah punya dua file Bootstrap, yaitu Bootstrap yang CSS dan satu lagi adalah Bootstrap yang JS. Keduanya akan kita gunakan nanti pada saat proses membuat landing page-nya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita membuat file utamanya ya. Jadi kita ngebuat namanya file index, di mana nantinya kita akan membuat landing page-nya secara keseluruhan. Nah, di sini kita membutuhkan satu buah text editor. Mau menggunakan Visual Studio Code seperti ini boleh. Mau menggunakan Sublime juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikannya menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya buka dulu VS Code-nya. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita jangan lupa kita open folder dulu supaya project yang muncul di bagian sini nanti adalah file-file yang sesuai
dengan apa yang akan kita kerjakan. Oke, jadi ini saya open folder, file, open folder. Kita cari folder kita tadi. Kalau punya saya di G, kemudian landing page restoran. Oke, ini dianya ya. Saya select folder. Oke, jadi di sini sudah muncul file yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan landing page-nya. Ada Bootstrap yang JavaScript, yang JS, dan ada Bootstrap yang CSS. Oke. Kemudian kita langsung buat file baru aja. Ini ada new file ya di sini. Mana new filenya ini? Oke ya, ini dia new file. Oke, langsung kita buat aja di sini index.html. Enter. Oke, jadi file pertama yang akan kita buat adalah index.html. Jadi di sini mungkin nantinya kita hanya membuat satu file HTML aja, karena landing page itu sifatnya adalah website satu halaman ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, seperti biasa setelah kita ngebuat satu file HTML, kita buat struktur dokumen HTML-nya dulu. Kalau yang menggunakan VS Code, tinggal di DOC seperti ini. Nanti akan muncul autocomplete-nya. Doc seperti itu, enter. Oke. Atau mungkin kalau yang menggunakan Sublime, tinggal membuka tag HTML di enter, maka akan terbuat struktur dokumen seperti apa yang saya buat ini. Oke, title-nya saya rubah misalnya E3 Cafe misalnya, landing page. Oke, seperti itu. Nah, sesudah kita ganti title-nya, nah ini ada dua file yang harus kita masukin ke dalam file HTML-nya. Yang pertama CSS, yang kedua JavaScript-nya. Untuk yang CSS kita masukin ke dalam folder head, bukan folder head, ke dalam tag head-nya. Seperti ini. Di bawah title boleh kita buat tag link. Link ini kita gunakan untuk memanggil file CSS. Jadi kalau yang menggunakan VS Code, tinggal buka tag link seperti ini, enter, nanti akan muncul seperti ini ya, link, ada atribut rel-nya, style sheet. Nah, href-nya ini tinggal kita masukin nama file yang CSS-nya. Hati-hati jangan salah ketik ya, jangan typo. Bootstrap. Nah, kalau punya saya sudah autocomplete ya. Ini bootstrap.min.css, ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang JavaScript-nya itu kita buat atau kita panggilnya di dalam tag body, tepatnya di sebelum tag penutup bodinya. Nah, untuk memanggil si file JavaScript-nya kita menggunakan tag script seperti ini. Script, kemudian kita kasih atribut src atau source. Nah, langsung dibuat aja nama filenya ini, bootstrap.bundle.min.js. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk mengujinya apakah Bootstrap-nya sudah jalan atau belum, kita buat aja teks biasa di sini. Misalnya kita pakai H1 ya supaya agak besar. Misalnya hello world. Oke. Sekarang kita preview di browser ya. Ini saya buka lagi. Nah, kalau bentuk fontnya sudah seperti ini berarti Bootstrap-nya sudah jalan ya. Bukan lagi Times New Roman. Tapi kalau bentuknya seperti ini, misal ini Bootstrap-nya saya salahkan ya, R-nya saya lupa, saya save nih. Nanti kalau bentuknya seperti ini, nah ini, kalau bentuk tulisannya masih seperti ini berarti Bootstrap-nya belum jalan ya. Oke, jadi kita harus pastikan proses download Bootstrap-nya itu yang CSS dan JS-nya ini sudah jalan, kita panggilnya juga sudah benar. Lalu kita testing dengan teks biasa menggunakan tag H1, hasilnya harus seperti ini. Kalau sudah, berarti si Bootstrap-nya sudah siap untuk kita gunakan dalam proses pembuatan landing page-nya. Nah, untuk video kedua kali ini cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan di video yang berikutnya.